kembali lagi di Detik Sore. Ya cuma ore-ore. Ini gimana produsernya ngasih kursinya satu jadi harus tumpuk-tumpukan begini kita Parah nge-hostnya. banget, ini orang lagi puasa juga, masih aja disuruh nempet-nempetan. Tapi alhamdulillah ya udah tutup aurat ya. Alhamdulillah tetap tutup aurat di bulan Semoga puasa. istiqomah. Oke, kembali ke Naruto dan Sasuke. Sasuke. Naruto. Marta. Naruto. Martabak. Kok kalah sih aku main caturnya. Ini baru fokus ini Naruto. Iya benar juga. Ini kita main catur ya sampai kapan Naruto? Kita sambil nunggu buka ya. Betul ya. Kok lagi? Kenapa? Capek juga ngomong begini. Emang suaranya Sasuke begini. Ada ayam kampus di sini. Oh, maksudnya ada kampus di sebelah nih, ada ayamnya. Oh iya. Ini patok ini. Kita kembali aja ke Edo dan Eiza di studio. I am Groot. Enak banget. Tiba-tiba cuma I am Groot ya. I am Groot. Di momen tadi gue merasa itu lebih ke Suneo ya daripada Sasuke ya. Anyway, Detikers di sini sudah ada Mas Anton Saputro, toy photographer. Welcome to Detik Sore Mas Anton. Thank you semua. Ini apa Mas Anton? Ini adalah mainan koleksi saya. Wah, Ini Mas Anton versi mini juga ada. Iya. udah berapa lama ngumpulin semua ini? Kalau koleksinya udah dari tahun 2011. Koleksi dari 2011. Zaman apa tuh? Ngampus, kerja, masih sekolah, Atau waktu atau masih itu zigot? hunting foto. Tahu gak sih? Instamit. Oh iya banyak dulu. Dulu zaman Facebook, itu. Facebook ya zaman sorry Friendster ya, masih Friendster ya. Zaman sekolah apa zaman udah kerja? Kalau 2011 itu kebetulan udah pertama kali kerja. Oke. Jadi Yeah. sebenarnya kalau pengen punya koleksi mainan itu udah dari sebelum kerja. Cuman kan belum punya penghasilan sendiri kan ya. Jadi kayak tertahan di situ, akhirnya baru kesampaian pas udah punya penghasilan sendiri. Jadi ini adalah manifestasi dari dendam Mas Anton selama ini. Betul. Childhood ya. Inner child-nya keluar. Inner child-nya juga keluar. But you've been gitu. doing this like more than 10 years gitu. Apa ininya, pelajaran yang Apa didapat? yang didapatkan ya, apa happiness. Oke, jadi sebenarnya kalau awalnya itu hanya koleksi aja. Dan yang saya koleksi itu sebenarnya bisa dibilang segmented sesuai selera saya gitu ya. Jadi karakternya itu rata-rata karakter dari tontonan saya zaman kecil dulu. Which is anime. Naruto, ya terus One Piece, ada Slam Dunk. Di rumah sebenarnya lebih banyak lagi, ada yang Voltron, Power Rangers ya gitu-gitu. Oh, ini baru sebagian kecil Betul. kayaknya ya. Kayaknya emang takut kalau dibawain full collectionnya. Takut Nah, tiba-tiba ada yang menjarah sih. lengah ya kan, kita masuk gitu kan. Tapi berarti memang dari dulu tuh udah ke arah toy fotografi, karena nggak tahu ya, aku ngerasanya toy fotografi tuh masih jarang aja gitu Mas, atau mungkin aku yang belum banyak terpapar ya. Oke, sebenarnya kalau untuk toys fotografinya sendiri, saya sebenarnya pas awal mulanya itu baru tahun 2020. Oke. Jadi awal mulanya itu pas pandemi. Orang kan mungkin suntuk di rumah kan, nyari kesibukan. Akhirnya saya diajak ya ngobrol udah, kan. ini mainan daripada di lemari aja, gue foto-foto deh. Iya, Awalnya iya, cuma iya. foto berdiri doang. Terus lama-lama lihat, oh ternyata udah banyak nih yang melakukan gitu kan. Nah, saya ngambil referensi dari toy fotografer lain yang sudah melakukan lebih dulu. Ya, terus saya coba ekspor. Terus mulai ada ceritanya, mulai konsepnya saya ekspor lagi, mulai challenge yang lain. Nah sampai sekarang sih gitu. Jadi kalau secara komunitas sebenarnya di seluruh dunia udah cukup banyak. Di Indonesia juga udah ada komunitasnya juga. Kalau kita ke salah satu grup komunitas toy photographer atau mungkin pengoleksi mainan-mainan kayak gini ya, itu tuh grupnya berisik banget, Za. Kenapa berisik banget? Ada pasar di situ. Saling racun meracuni biasanya. Saling racun meracuni, benar. Bener ya Mas? Cukup berisik ya? Iya. Kita boros gara-gara masuk ke grup komunitas kayak gitu. Iya, saling memberikan Makanya kalau referensi. punya hobi jangan gabung grup komunitas. Nanti Iya, makin iya. cepat habisnya. Paham lagi. Karena memang sebenarnya juga ini adalah satu hobi yang nggak akan ada habisnya juga gitu. Karena Iya pasti benar. akan terus dieksplor terus gitu. Betul. Ya Mas ya. Tapi berarti untuk props kayak gini kan sebenarnya nggak
atau beli apa Bikin custom? sendiri Bikin kayaknya. sendiri. Sebenarnya ini ada beberapa ya. Kalau yang model kayak yang saungnya kayak gini, atau terus ada yang diorama di bawah, itu ada temen diomaker yang bisa bantu bikin. Jadi saya kasih konsepnya, terus beliau yang realisasikan dalam bentuk diorama sesuai skala yang kita mau. Tapi kalau untuk yang kayak tumbuh-tumbuhan kayak gini, ini sebenarnya saya pakai ornamen akuarium aja. Akuarium Jadi kayak ya. hiasan akuarium yang 5 ribuan, 10 ribuan, nah itu bisa saya pakai. Kesannya lebih alami kan, kayak di outdoor kayak gitu. Jadi ini adalah Atlantis yang terlihat kembali ya. Karena Muncul. aslinya ini di bawah laut. Iya, Laut, terusnya di ya. bawah air ya. Muncul. Mas, kalau misalnya ini diawalinya dengan hobi doang, kemudian berlanjut sampai saat ini dan bisa beli lebih banyak lagi, berarti ini ada uang yang dihasilkan dari sini. Kalau saya pribadi sebenarnya berangkatnya memang full pengen Koleksi, buat hobi aja. hobi. Misalnya menyalurkan, kebetulan saya ada kamera, ada mainan, ya udah dua-duanya saya suka, saya foto. Ya puji Tuhan kalau memang ada Peluang cuan. peluang gitu. Misalkan ada, saya pernah buat foto produk pakai mainan kayak gitu ya. Paling sering sih kayak ada ikut lomba kayak gitu ya. Gitu juga. Oh, peluang cuannya dari itu. Salah satunya saya juga pernah jual hasil karya tapi bentuknya yang print out yang memang hard copy kayak gitu. Itu jual ke siapa, Mas? ke komunitas juga. Oh, gitu. Ya, pernah di pameran kayak gitu, pernah ikut jual hard copy-nya. Pernah ada yang orang yang meng-approach kayak, Mas fotoin dong ini mainan kesayangan saya gitu. Oh, ada. Jadi kebetulan di Indonesia sekarang tuh mulai marak yang namanya designer toys. Jadi banyak kreator mainan baru gitu lah ya. Nah, mereka butuh nih foto katalog, foto. Sama Mas Arki juga tuh, salah Betul, satu betul. desainer. Ya, jadi mainan-mainan khas memang buatan orang Indonesia. Nah, itu pernah juga saya dimintain tolong buat fotoin Oke. gitu. Oh ternyata terbuka jadinya Iya. ya. Kans itu ketika digeluti gitu. Tapi udah banyak belum, Mas? Kayak orderan atau demand orang untuk minta fotoin foto mainannya gitu misalnya, atau mungkin apa tadi sesederhana nge-print out hasil fotografi kita gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk yang model minta tolong difotoin, entah apa produk atau segala macam itu, kalau dibilang sering sih enggak ya, tapi ada beberapa, misalkan kemarin beberapa bulannya lalu itu ada yang minta tolong fotoin produk makanannya dia, tapi sama mainan, dibuat konsep seolah-olah ya kayak aktivitas mainan gitu. Oh iya. Ya, itu pernah saya bikin juga. Seru. Tapi memang pada umumnya saya lebih ke hobi sih, ya itu bonus lah kalau memang I see. menghasilkan. Jadi nggak yang memang terlalu memikirkan gimana caranya untuk ini bisa menghasilkan uang gitu ya, tapi memang nekunin hobi aja. Nekunin hobi aja ya. Yang tentunya kalau udah sangat dalam sekali sama hobinya pasti jadi ya, apalagi masuk komunitas juga ya pasti jadinya mahal juga gitu. Iya. Proses kreatifnya seperti apa kalau misalnya memang kayak it's time to do the hobby gitu. Karena pasti ada momen-momen yang kayak lagi on fire banget nih. Oke. Jadi kalau untuk melakukan hobi kayak gini itu biasanya yang pertama otomatis kita harus punya mainannya dulu. Nah, kalau saya biasanya nggak pernah foto sebelum saya punya apa yang mau ide atau konsep yang mau saya foto. Jadi biasanya saya punya dulu. ya kayak ya punya skripnya dulu lah. Skripnya. Jadi misalkan saya mau pengen foto tapi foto apa ya. Jadi saya pikirin dulu skrip konsep foto yang mau saya bikin. Baru ketika udah ada konsepnya baru saya eksekusi. Nah, eksekusinya ya misalkan saya berangkat dari konsepnya, saya mau pengen bikin Naruto sama Sasuke lagi main catur di saung. Nah, otomatis saya butuh mainan Naruto sama Sasuke. Iya. Sama miniatur caturnya. Nah, contohnya yang di sini saya pakai miniatur catur. Nah, terus supaya memberi cerita tambahan lagi, saya mau kasih ceritanya si Naruto yang kalah nih sama Sasuke. Sasuke kan kalau di kartunya pinter ya. Iya. Si Naruto yang dibully terus lah. Nah, di sini saya mau menampilkan cerita itu. Nah, ini didukung sama setupnya kayak misalkan pakai saungnya, terus ada tanaman-tanamannya, ini ngasih kesan di outdoor seperti itu. Baru deh kita foto. Kalau untuk teknik fotonya sebenarnya dengan genre yang lain itu sama aja. Jadi kita secara pengetahuan dasarnya misalkan segitiga exposure, komposisi dan lain-lain, nah itu kurang lebih sama. Kalau kayak menduplikasi atau mereplika kejadian sebenarnya yang ada di film gitu, terus kita salurkan dalam bentuk scene yang sesuai dengan itu juga mana lebih banyak peminatnya dibanding sama yang imajinasinya kita sendiri gitu. Biasanya malah yang out of the box. Jadi biasanya yang memang nggak
nggak Di umum luar. lah ya biasanya. Ini nggak mungkin kejadian di film nih. Nah itu biasanya Hmm. orang malah lebih tertarik buat nonton. Tapi ya kadang kan kita saking sukanya sama film gitu ya, terus kolektor mainan juga, ya suka juga nge-create scene dari film-film tertentu gitu ya. Itu juga bisa jadi referensi buat kita bikin konsep fotografinya. Jadi memang kalau toy fotografi ini kalau kita bicara idenya dari mana aja dia cukup luas ya, dari film, dari kartunnya, dari komik, atau kita mau dari kehidupan sehari-hari kayak gini pun kita bisa gitu. Atau kolaborasi aja gitu ya. Iya. Misalnya Naruto jadi fashion designernya Barbie. Nah bisa di mainan kita bisa Bisa ya. Memainkan imajinasi. Iya, saya bisa ya. ketemu sama Kebi sekarang. Iya benar. Nah, mau dong Mas coba kita praktekkan pakai kamera seperti apa kalau misalnya dari mulai yang sederhana-sederhana aja, Boleh. setting-settingnya, kemudian ya setupnya, kemudian ke masuk ke fotografinya juga. Jadi kalau kebetulan kan setupnya udah ini contoh Udah jadi. setup yang sudah jadi. Ini contoh setup yang udah jadi. Aku akan men-translate karena masih gak ada mic-nya ya. Oke, sorry. Coba atau yang ini aja. Lightingnya tadi di bawah. Iya, tadi aku bawahin, Kita sorry ya. butuh tambahan lighting supaya lebih natural. Jadi kalau kita bicara Tambahan outdoor lighting gitu kan biar- biasanya Aha. Atau mic-nya ini aja. Net, apa? Coba Max. Mas, sorry Mas. oh sorry. Oh oke. Nah, deketin aja Mas. Oh, siap. Mic-nya. Oke, jadi misalkan kita ambil contoh mau ambil foto yang ini ya. Karena ini kan setupnya ceritanya di outdoor. Terus supaya lebih natural kita tambah lighting. Nah lighting misalkan kita mau ngasih dia kesannya siang hari, otomatis sumber cahaya itu dari matahari. Iya. Dimana satu arah gitu ya. Dari lampu. Nah makanya saya pakai satu lampu dari satu arah aja. Nah kalau sebenarnya kalau untuk pengambilan fotonya, sorry. Iya, Saya ganti lampu dulu ya. Oke. siap. Ganti matahari dulu guys. Ganti matahari matahari. dulu guys. Yang tadi nggak Nah. diskon. Yang ini Tapi kayak ada gini juga diskon. banyak yang bikin. Ini belinya produk impor atau lokal Mas biasanya? Iya. Yang Kalau mainan-mainan ini. Mainannya. Kalau mainannya Action ini figurnya. rata-rata dari impor. Banyaknya Dari China ya? Oh. Jepang kalau Oh, kayak Jepang. Bandai. Mas ini dapat dari gacha bukan? Iya, Iya, soalnya benar. Itu gacha itu. Gacha itu suka aneh-aneh mainannya. gue juga punya ayam ini. Padahal kalau nggak dapat ini bisa dapat kayak kirei gitu, dapat bagus lagi princess ayamnya. gitu. Ya, dia detailnya lumayan bagus. Gacha tuh ya dia karena random aja ya, jadi kita nggak bisa milih. Cuman detailnya bagus-bagus. Nah, ya kalau untuk pengambilan one. fotonya sih sama aja ya. Iya. Mungkin saya taruh depan ya biar kelihatan ayamnya. Boleh. Kalau kayak saung ini caturnya itu bikinan sendiri biasanya apa lokal punya Iya, biasanya? kalau ini lokal punya. Ini yang tadi custom sama apa? Teman-teman ada Dio Maker sendiri. Dio Makers, Diorama Maker. Dio Maker. Nanti kalau kamar kosan kita mau dijadiin kayak diorama gitu bisa. Oh iya bisa Ada- dibikin sama iya mereka kan? banyak. Jadi kayak- Kayak kamar bikin kosan. dong replika kamar kosan, Kosan yang gitu. tenggelam gitu misalnya ada bisa juga dia bikin. Ada apa sih Kak dengan Atlantis dari tadi? Ini Atlantis ini tenggelam. Oke. Nah sebenarnya kalau untuk foto mainan seperti ini, Mm-mm. misalkan kita explore angle juga. Jadi jangan puas dari satu angle aja, kita coba angle yang Dari berbeda, angle siapa yang tahu lain. Kita dapat Mhm. point of view lebih bagus. Oh, oke. Coba boleh dikasih lihat Ini Ke- contoh dulu ya. kamera ya kan? Kamera mana ini ya? Coba hasilnya. Coba guys, kamera sebelah kanan. Point of view. Mhm. Jadi sebenarnya kalau kita bicara toys fotografi itu Mhm. gear maupun skill fotografi itu bisa dibilang nomor duanya ya. Karena Oh. poin utama dari toy fotografi itu sebenarnya yang bikin menarik adalah kita bisa membangun cerita gitu. Dari mainan itu kita bisa bercerita melalui foto gitu. Wah, oh iya kelihatan kayak lagi di saung di Jadi nggak perlu taman. simetris gitu ya, Itu tetap explore kita ya. ngelihat angle aja ya. Iya, oke. Itu malah kadang Udah guys. kita jangan terpaku sama biasanya orang foto kan dari depan gini aja ya. Mm-mm. Kita usahakan ekspor ya. Kita usahakan angle itu. Ya, terus ekspor. Misalkan, kemudian kita juga misalkan kalau ini yang pakai diorama ya. Boleh. Coba kita ganti ke tema konsep Halloween. Nah,
Kalau hantu-hantuan kan biasanya malam hari. Nah di sini ada jendela. Nah supaya ngasih kesan malam hari saya pakai Iya. Supaya kesannya malam hari dikasih lampu biru. Benar. Falaknya marah tadi ya Kasih barusan. lampu biru. Lalu di dalam ruangan biasanya ada satu lampu gitu ya dari atas. Nah ini saya kasih lampu. Udah deh setupnya ya ini saya pakai di rumah yang agak rusak gitu ya supaya memberi efek horornya. Gitu. Ini kita lagi coba potret-potret. Ya kan? Jangan-jangan ada gue lagi di jendelanya lagi no. Lagi lihat. Enggak ya. Nah, Tapi bisa dibikin Seru efek kayak juga gitu juga ya. nggak sih? Kayak kita jadi raksasa. tapi berarti memang juga diperlukan ilmu Jelas, lighting di sini yang cukup ya harus dipelajari gitu, dari mana lampu biasanya tuh kayak gimana kalau settingannya malam hari gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau untuk lighting sendiri kita bisa melihat dari sekitar kita aja. Oke. Misalkan kita di outdoor ya cahaya dari matahari satu arah gitu. Misalkan kalau di malam hari kayak tadi misalkan dari luar itu biasanya warnanya warna biru. Terus baru ada lampu dari atas ruangan. Nah kita bisa mengambil contoh dari situ. Oke. Kalau pakai HP bisa nggak? Kayaknya mau coba nggak Bisa, tutorial bisa. nih? Pakai handphone mahalnya itu. Yang harganya 20 juta ini. Wow. Itu. Silakan kalau mau coba. Nah, coba. Kan ini settingannya udah disesuaikan ya. Betul. Pakai settingannya ala Mas Anton lah. Biasanya kalau pakai HP itu supaya nggak terlalu banyak di stories sih pakai yang model potret. Settingannya potret. Pakai model portrait biar nggak banyak distorsi katanya. Itu angle aja. Oke. Misalkan dari atas. Ini. Jadi Oh, harus ada nongol muka dari gua. jendela tuh. Nah, nggak dapat efek malamnya. Nah, Nggak dapat efek Dari sini malamnya. aja, Mas. Efeknya efek diskotik jadi. Wow, duk, start. nah itu 1, boleh. 2, 3 pose. Nah, Ah. Friendster ya mas? Kok jadi kayak foto Friendster? Oh iya benar. Coba kasih lihat dong hasilnya ke kamera, berhasil gak? Takut. Ya, passwordnya? Itu no filter kan ya? ya. Tapi sebenarnya editing ngaruh juga gak sih mas ke toy fotografi ini? Tapi kayaknya tadi udah cukup real gitu. Ya aku lihat. Editing perlu dan tidak perlu. Oke. Tergantung ya. Jadi kadang kalau kita foto nggak puas, wah ini warnanya kok terlalu gelap atau ada yang kurang ke expose nih objeknya. Paling butuh editing kayak color gradingnya atau kadang ada objek yang wah ini ada bocor nih. Nah itu biasanya teman-teman suka hilangin objek yang bocor juga. Gitu. Oh, ini kalau ini bocor banget nih muka ada Ini muka bocor saya. sebocor-bocornya mas. Udah bocor, bukan bocor halus lagi itu ya. Bukan dong. Bocor kasar. Berapa banyak habis duit untuk beli ini semua mas? Berapa ya? Ya itu nggak pernah dihitung sih. Rata-rata berapa? Misal kayak gue yakin beda-beda sih pasti Iya. harganya ya. Tapi kayak range-nya dari berapa sampai berapa gitu. Ada beberapa tipe mainan ya di sini. Jadi misalkan untuk yang kayak gini kan sebenarnya ini bukan mainan official. Jadi under 100 juga udah dapat. Oh gitu. Ya, atau gacha itu biasanya rata-rata antara 80 sampai 100 ribu gitu ya. Ini kemarin saya beli 35 ribuan. Tapi kalau kita bicara action figure yang collectible item gitu ya, kayak Naruto, One Piece, kemudian ya Kebi, nah itu baru Harus price-nya, official. Lumayan di atas 500 ribu biasanya. Iya. Yang paling mahal yang mana mas? Paling mahal nggak di bawah. Apa yang mana? Yang di sini. Oh yang kalau yang di sini ya? Boleh. Ini Yang Groot. di sini kayaknya malah yang ini deh, yang custom. Oh, Ya. ini belum di zoom loh dari tadi. Ini yang Mas custom berapa itu mas? Anton. Mungkin banyak teman-teman juga pengen mengkartunkan dirinya atau mengtoykan dirinya. Oke. Jadi kalau yang ini custom, saya belinya perintilan ya, misalkan kepala saya cetak sendiri. Oh Itu gitu. range-nya sekitar 300-an sampai 500 ribu. Untuk kepala. aja. Terus Mahal bajunya itu saya kan custom juga, ada temen yang bisa jahit baju kecil kayak gitu sama Oke. sablonnya itu sekitar 150 ribu. Oke, Temennya baju Mas doang. kecil Baju juga. doang. Baju saya kalau mahal. Baju Ngejahit doang kecil. 150 ribu ya. Baju saya sama kalau celana mahal. tuh ya. Oh, mending beli buat
kita ya. Mending beli Iya, rakit iya. PC. Iya. Terus kayak Lucu. Terus sisanya badan, Tas? tas sama badan sama sepatu sama celana itu satu set. Oke. Itu sekitar 1,5 Oh. karena bawaan dari action figure yang lain. Oh Jadi- gitu, Jadi pakai. kalau di total yang ini ya 2 juta ke atas. Ya, Hmm. Ntar lagi. Jadi di badannya adalah Kapten Amerika, tapi kepalanya kepala Mas Anton gitu ya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Jadi kepalanya ini Iya, bisa iya, dicolok-colokin ke badan siapa aja. Iya, iya. Jadi bisa pilih tuh mau keker, mau six pack. Bentar, yang ini penting- badannya kayak badan Woody deh. Bener gak Mas? Oh bukan. Dia Badan. karakter Metal Slug sih. Oh. Yang game PS dulu. Oh, oke. kenapa harus Woody? Kalau Woody sepatunya koboi. Kirain Iya, sepatu itu. cowboy. Bukan, Wah, kayaknya ini sih. Dr. Martin sih. Dok Mark. Benar. Oh gitu. Oh ya. Oke. Sorry oke. Mas, ini berapa juta Mas? Itu nggak nyampe. Oh, oke. Aman. Tapi tips and trick untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba hobi toygraphy. Oke. Yang pertama mulai aja dulu. Jadi misalnya teman-teman misalkan bener-bener mulai dari nol nih ya. Misalkan baru punya mainan 1 atau 2. Terus belum punya gear yang profesional. Misalnya pakai kamera, baru punya HP ya. It's okay, pakai itu aja. Terus diorama pun sebenarnya perlu nggak perlu. Misalkan contohnya saya kemarin juga posting bener-bener nggak pakai diorama sama sekali. Saya cuman bikin konsepnya interaksi sama mainan. Jadi mainan, misalkan contohnya saya ambil contoh Luffy gini ya. Luffy saya bikin contoh, saya mau ngerebut topinya Luffy gitu. Nah, fotonya bareng saya nanti gitu. Jadi misalkan si Luffy kayak pose kayak lagi mau ngambil topi, terus topinya saya gini udah, saya foto aja. Dia kesannya kayak saya ngambil topi Luffy. Oh Jadi iya, nggak perlu pakai nggak perlu pakai diorama. Bisa kayak gitu diorama. kalau buat teman-teman yang bener-bener baru mulai belum punya diorama segala macam, atau foto di outdoor aja. Betul, ke ruang-ruang terbuka ya Mas ya. Betul. Atau ke atas gedung gitu misalnya, atau iya, backgroundnya betul, gedung-gedung. betul. Seru. Jadi alternatif kalau misalkan mau memulai banyak. Jadi mulai aja dulu baru nanti explore dan upgrade gitu. Karena biasanya kalau orang punya hobi baru tuh adalah beli dulu semua gearnya, semua alatnya lah. Iya. Udah deh terbengkalai. deh. Kesentil lagi. Eh. Terima kasih banyak Mas Anton sudah mampir ke Detik Sore. Siap, Terima sama-sama. kasih. Senang banget ada komunitas hobi yang juga positif gitu ya mampir ke Detik Sore, dan mudah-mudahan ini bisa jadi saluran hobi positif juga buat teman-teman semua yang juga pecinta mainan, pecinta fotografi, apapun itu mudah-mudahan bisa jadi sumber income juga. Betul. teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang penasaran komunitasnya boleh dikasih tahu Mas. Oke, mau kalau bergabung? komunitas sih ada beberapa ya, tapi kalau Oke. saya yang di Jakarta lumayan sering ketemu sama toygraphy.id. Toygraphy.